Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Egi. Kali ini saya akan membuat video podcast tentang pendidikan bersama siapa? Perkenalkan namanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Aji. Saya berasal dari Banyu Biru dan bersekolah di SMK Telekomunikasi. Bisa ceritakan menurut Anda apa makna pendidikan di era digital saat ini? Untuk Untuk makna pendidikan di era digital ini gimana ya Mas? Penting Mas. Soalnya di era digital ini banyak perkembangan Mas, misal di AI, terus di teknologi. Nah, jadi kita tuh pendidikan harus diutamakan Mas. Soalnya gimana ya? Kalau kita nggak ngutamain pendidikan tuh kita bakal tertinggal Mas dari orang-orang yang lain. Soalnya di luar negeri tuh juga anak seumuran kita tuh udah pada punya inovasi Mas. Udah lebih Iya maju. Mas. Nah kita tuh di Indonesia tuh sebenarnya agak ketinggalan Mas soal pendidikan itu di era digital ini. Kalau untuk saat ini, apa tantangan terbesar yang dihadapi guru dan siswa di tengah perkembangan teknologi? Untuk tantangan di era teknologi ini tuh sebenarnya pemerataan sih Mas. Soalnya di Indonesia ini masih banyak pelosok-pelosok itu yang pendidikannya tertinggal Mas. Kurang teknologi seperti di daerah Papua, daerah timur, pelosok-pelosok tuh gimana ya Mas, sekolah aja pun masih seadanya Mas. Masih susah. Iya masih susah, bahkan untuk teknologi listrik tuh masih ada yang belum pakai Mas. Nah tantangannya tuh pemerataannya Mas. Misal di Jawa atau di di daerah-daerah sini tuh udah berbasis komputer, udah sekolahnya udah pada bagus. Nah di daerah pelosok tuh masih pada ketinggalan Mas soal teknologi itu. Karena susah mendapatkannya. Ya Mas, susah aksesnya, susah Mas, pemerataannya Mas yang utama tuh. Menurut Masnya, teknologi bisa menggantikan peran guru atau tidak? Kalau menurut saya tuh bisa Mas, tapi nggak mungkin sepenuhnya Mas. Soalnya gimana? Teknologi itu yang bikin juga dari manusia kan Mas. Nah, manusia tuh juga pasti butuh guru Mas buat bikin teknologi itu. Jadi kesimpulannya bisa tapi nggak sepenuhnya Mas bisa menggantikan. Masih harus dalam di bawah kendali manusia juga Mas. Gitu. Berarti itu walau ada teknologi baru, guru tidak bisa digantikan. Ya, tidak bisa Mas sebenarnya. Soalnya gimana ya Mas, teknologi itu ibaratnya di bawah manusia Mas, tetapan Mas. Apakah menurut Masnya, bagaimana cara orang tua bisa ikut berperan mendampingi anak belajar di era digital ini? Untuk pengawasan dari orang tua sih itu Mas, mengawasi anaknya dalam menggunakan teknologi Mas. Soalnya tuh di era sekarang teknologi itu bebas banget Mas. Seperti pergaulan, terus yang kriminal-kriminal tuh di sosmed tuh bebas banget Mas. Jadi orang tua tuh harus bisa ketat mengawasi Mas, bisa pintar-pintar mengawasi anaknya. Soalnya kalau sampai anaknya itu salah dalam memilih teknologi atau memilih pergaulan di sosmed itu bisa bahaya banget Mas buat kedepannya. Tuh. Karena mau mengakses apa aja gampang ya Mas. Di era sekarang. Sekarang tuh gampang banget Mas era judi atau video-video yang dewasa tuh gampang banget Mas buat aksesnya. Jadi orang tua tuh kalau bisa harus pintar-pintar ngawasi anaknya. Penting lah ya. Ya penting banget Mas. Kalau menurut Anda, apa keterampilan yang paling penting dipelajari siswa buat masa depan esok? Untuk keterampilan sih Mas, inovasi, terus SDM-nya Mas, seperti minat baca di Indonesia tuh masih kurang Mas. Minat bacanya tuh terendah Mas di Asia tuh. Kalau bisa tuh kita tingkatkan keterampilan membaca, keterampilan Mas, keterampilan membaca, keterampilan belajarnya Mas kita tingkatkan lagi agar di masa depan tuh anak-anak generasi kita atau bawahnya tuh bisa membuat inovasi yang bagus-bagus Mas, biar Indonesia tuh nggak selamanya ketinggalan Mas sama negara-negara lain. Bagaimana sekolah bisa beradaptasi agar tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi? Untuk
sekolah tuh kalau bisa harus selalu mengikuti perkembangan teknologi mas. Sekarang kan basisnya seperti AI terus komputer. Nah sekolah tuh harus bisa ngikuti itu mas, misal ujian harus pakai komputer atau era apa ya, atau metode pembelajarannya mas, yang nggak harus apa ya, nggak harus kayak yang lama dulu mas. Soalnya anak-anak sekarang tuh butuh yang baru mas, mesti mas. Kalau pakai metode lama tuh mesti bosan mas belajarnya. Misal buat nerangin materi itu, kalau dulu kan cuma pakai papan tulis lah gitu ditulis. Kalau sekarang tuh mesti pada bosan mas kalau lihat gitu. Nah bisa menggunakan PPT, terus PPT-nya dibuat semenarik mungkin mas. Jadi tuh metode pembelajarannya bisa dibikin kayak bermain loh mas. Iya. Nah biar kita tuh atau apa ya, anak-anak sekolah tuh nggak bosan mas buat belajar tuh. Karena ada perkembangan itu ya. Iya. Bagaimana peran media digital, internet, aplikasi belajar AI dalam membantu belajar? Ya untuk AI atau sosmed lainnya tuh bisa kita gunakan untuk informasi mas sebenarnya. Misal buat nyari-nyari materi lah, buat nyari informasi tentang pembelajaran, nah gitu mas gunanya. Kalau menurut masnya, untuk era digital sekarang seperti AI dan yang lain-lain itu sangat menguntungkan atau tidak? Gimana ya mas, kalau bagi saya sih menguntungkan mas, tapi juga ada merugikannya mas. Kalau dari segi menguntungkan tuh kita bisa lebih mudah untuk mencari informasi atau mengakses informasi mas. Ya. Misal dulu tuh kita harus beli buku buat belajar materi atau buat nyari informasi. Nah kalau di era digital tuh kita bisa pakai AI mas buat cari informasi. Kita bisa pakai AI buat cari informasi mas. Misal kita cuma ketik perintah carikan apa lah, langsung muncul mas. Jadi lebih gampang. Kalau untuk segi merugikannya sih itu mas, kita jadi malas mas buat ngapa-ngapain mas. Soalnya kita udah digampangin pakai AI itu mas. Apalagi sekarang baca buku juga malas. Ya gitu mas. Kalau ruginya di segi itu. Untuk sekarang ini kan daftar sekolah susah. Ya. Kalau dampak zonasi itu apa ya? Untuk dampak zonasi itu sebenarnya gimana ya mas? Untuk tujuannya tuh sebenarnya bagus mas. Pemerintah tuh bikin zonasi agar semua sekolah tuh siswanya merata mas. Kalau sebelumnya kan sebelum ada zonasi itu kan banyak sekolah yang kurang mas buat dapat siswa. Ya. Siswa tuh pada lari ke sekolah favorit gitu. Nah sekolah yang bisa dibilang kurang tuh pada sepi mas peminatnya. Nah untuk tujuan zonasi itu biar merata, biar semua sekolah tuh imbang mas masuk siswanya. Nah tapi itu untuk dampaknya tuh pada siswa mas. Jadi siswa tuh jadi susah buat milih sekolah yang bagus atau buat nyari yang favorit mas. Jadi itu kita ya udah, kalau nggak masuk zonasi itu kita bakal susah mas buat masuk ke sekolah itu. Paling kita bisa masuk yang rumah sama sekolah tuh masuk zonasi kita tuh. Kalau saat ini bagaimana cara sekolah menanamkan nilai toleransi dan keberagaman sejak dini? Seperti bullying. Untuk itu ya mas, kalau bisa tuh guru selalu mengajari agar tidak membedakan teman mas, misal dari agama, dari ras. Nah kita tuh sebagai guru harus mendidik agar nggak membedakan gitu mas, semua teman tuh sama, nggak ada yang beda gitu. Harus saling toleransi lah mas, saling membantu. ya membantu, teman. jangan memilih teman gitu. Menurut masnya motivasi untuk anak-anak sekarang ini apa? Untuk motivasinya ini buat adik-adik atau buat kita yang sepantaran di era digital ini, kita harus pintar-pintar menggunakan teknologi agar kita nggak ketinggalan lah, agar SDM kita tuh juga bisa meningkat, biar kita nggak selamanya nggak tradisional sih, biar kita selamanya nggak ketinggalan gitu mas. Biar kita tuh bisa berkembang pakai teknologi gitu, sama banyakin aja nyari ilmu. Yaudah, terima kasih Mas Wahyu sudah mau podcast dengan saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wah.